itu bisa dilihat dari kacamata pemikiran Thucydides, seorang tokoh realis klasik. Ya. Dan di mana Thucydides trap ini itu bisa menimbulkan konflik, di mana Cina sebagai kekuatan yang bangkit dan Amerika sebagai dominator seperti Athena dan Sparta yang dipakai pemikirannya Thucydides. Lalu ketika AS dan Cina ini berkonflik, di manakah posisi Indonesia? Atau apakah Indonesia menjadi aktor perdamaian kedua negara ini? Seperti itu pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Ya, dari siapa namanya? Sahabat siapa? Namanya siapa? Sahabat Sabil Muklisin dari Angkatan 20, Prodi Hubungan Internasional, Pak. Oke, terima kasih sahabat Sabil. Ya, saya tanggapi yang tadi pertama ya tentang apa namanya militer tadi, tambahan sedikit ya. Memang faktanya memang kalau kita bicara idealis atau pragmatis atau realis, itu nanti akan terkait dengan bagaimana kita menjaga teritori ya. Tadi saya katakan ada masalah integrasi teritori dan integrasi mengamankan, kalau bicara mengamankan agenda nasional. Karena apapun dan bagaimanapun kita masih memerlukan itu. Sekalipun juga dengan satu PR bahwa militer hari ini tidak menjadi kekuatan sosial politik seperti sebelumnya yang mendominasi. Di era Orde Baru kita tahu militer sangat kuat dan mendominasi. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dulu Bung Karno lakukan ketika kita bicara masalah pemandu ganyang Malaysia misalnya. Itu bukan militer mengganyang Malaysia, tapi bagaimana sebenarnya adalah Bung Karno selalu membuat rapat umum untuk mengajak rakyat bersama-sama menjadi sukarelawan. Jadi bagi Bung Karno militer ini adalah tunduk kepada politik negara. Dalam hal ini maka kemudian ada namanya civilian order. Ada namanya sipil yang memegang kendali atas negara dalam artian ordernya atau tatanannya sipil. Nah, ini yang perlu kita tegaskan agar kemudian apa yang telah menjadi pengalaman Indonesia selama menjadi bagian dari rezim militer di era Orde Baru dan kemudian reformasi sampai hari ini ada satu pengalaman yang kita jadikan kaca budaya di dalam membuat sistem yang lebih baik. Tentunya semua itu harus kembali pada demokrasi di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Itu rakyat yang bagaimana rakyat yang sadar dengan dirinya sebagai bangsa, yang rakyat yang memiliki tujuan bernegara, rakyat yang cerdas, rakyat yang bukan hanya sekedar kelompok yang digerakkan, tapi rakyat yang sadar. Nah, terkait dengan konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan kemudian antara Amerika dan Cina, tadi saya mengatakan ada Thucydides trap. Nah, memang ada beberapa teori tentang konflik Amerika dan China. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Amerika dan Cina ini konfliknya konflik yang saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Karena tadi saya katakan bahwa sebuah negara besar seperti dengan jumlah penduduk 1,sekian miliar penduduk itu harus memiliki musuh eksternal untuk menjaga kekompakan dalam negeri. Kita bisa bayangkan bagaimana jika Tiongkok tidak memiliki musuh. Maka yang terjadi ada konflik internal. Jadi bagi Tiongkok memiliki musuh besar seperti Amerika itu adalah sebuah keuntungan karena bisa menggerakkan potensi-potensi dalam negeri untuk tetap produktif, untuk selalu berpikir maju. Bagaimana kita menjadi lebih maju dari Amerika. Semangat itulah yang kemudian dieksploitasi oleh Cina dengan bagaimana mereka membangun konsep tentang Belt and Road Initiative, membangun jalur sutra, merevitalisasi jalur sutra, dan juga jalur sutra maritim melalui Indonesia sampai pantai timur Afrika, Laut Arab sampai Madagaskar. Jadi mempunyai sebuah musuh yang besar bagi Cina sangat. Di samping kemudian ada juga alasan untuk melawan pengepungan yang dilakukan di Afrika.
kita tahu bahwa sebenarnya Cina ini secara teknis itu sudah dikepung oleh Amerika. Mulai dari Korea Selatan, sampai Jepang, sampai Taiwan, sampai Singapura, Australia, Diego Garcia, kemudian di Asia Tengah dan sebagainya, itu Cina sudah dikepung oleh kekuatan militer Amerika. Tetapi kemudian tadi sahabat bertanya, bagaimana Indonesia harus memposisikan diri? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bisa memahami nature dan culture masing-masing konflik ini. Nature-nya adalah bahwa Cina ini sebuah negara yang sebenarnya tidak mungkin melakukan ekspansi secara militer sebenarnya. Dari dulu, ekspansi yang dilakukan oleh Cina adalah ekspansi ekonomi. Cina selalu mengirimkan namanya delegasi dagang. Jadi yang dilakukan Cina selama dinasti-dinasti yang ada di Chongguo sana, di Middle Kingdom sana, adalah dinasti-dinasti yang keluarnya berdagang, di dalam negerinya militer. Maka sekarang di dalam negerinya militer itu terwujud dalam partai komunis, dan kemudian partai komunis ini keluarnya itu membentuk namanya kongsi-kongsi dagang. Perusahaan-perusahaan Cina itu disuruh berdagang ke luar negeri, sehingga kemudian produk-produk Cina itu sampai mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia. Jadi ada guyonan, barang-barang itu kalau nggak made in China, itu the rest is made by God, kira-kira. Jadi saking banyaknya produk Cina yang ada di seluruh dunia, itu made in China terlalu dominan. Sampai Amerika takut kemudian kalau industrinya mati, sehingga kemudian Presiden Donald Trump berusaha menghidupkan kembali semangat Amerika kemarin dengan Make America Great Again. Nah, itu jeda yang terjadi di Amerika. Jadi di mana Indonesia akan berdiri ketika terjadi itu semua? Nah, tadi ada nature dan culture-nya. Culture-nya ini sudah jelas, tadi saya katakan bahwa Cina itu apa yang ingin dilakukan adalah menjaga kehormatan Cina, menjaga martabat Cina yang sempat dihancurkan penetrasi dan dominasi bangsa-bangsa Eropa setelah perang candu itu. Sementara Amerika memang nature-nya dia adalah aventurir, bangsa aventurir. Kita tahu bagaimana orang-orang Eropa datang ke Amerika dalam posisi Amerika sudah dikuasai oleh atau dimiliki oleh orang-orang India. Maka mereka harus bertarung melawan orang India, bertempur dengan orang India. Dan sampai hari ini bangsa-bangsa yang datang ke Amerika adalah bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa yang disebut dengan yang menjadikan Amerika sebagai melting pot, menjadi titik lebur, jadi satu. Nah, ketika kemudian kita lihat ini, maka bangsa Amerika bangsa aventurir yang berusaha selalu mencari musuh. Nah, ini ketemu dengan Cina, mencari musuh eksternal untuk menghidupkan nasionalisme. Sementara kalau Amerika aventurisme memang aventuris yang imperialis, dari sisi bahwa mereka berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dari imperialisme ataupun kekuatan militer yang mereka gerakkan di depan. Jadi ini dua model yang berbeda sebenarnya dari konsepsi bernegara masing-masingnya. Tetapi dalam konteks Laut Cina Selatan dan dalam konteks pertemuan di Timur hari ini itu menemukan satu keuntungan bersama, satu yang satu ini adalah security blanket. Amerika ingin menjadi payung keamanan bagi mitra-mitra koalisinya di semua bagian dunia, dan Cina ingin menjadikan dirinya sebagai economic blanket, jadikan payung kesejahteraan. Makanya kemudian selalu berusaha masuk ke sektor ekonomi di setiap negara yang menjadi mitra. Indonesia, Malaysia, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Pakistan, sampai mana-mana. Cina berusaha membangun suatu konsepsi tentang payung ekonomi, selimut ekonomi. Jadi Indonesia memang posisinya harus bisa menempatkan diri dengan baik, dan kita sudah dilindungi oleh sebuah konstitusi, undang-undang dasar yang sangat jelas bahwa kita ini adalah negara yang bebas hak, negara yang tidak akan terlibat secara langsung di dalam konflik yang melibatkan dua kelompok yang sedang bertarung. Karena itu apa yang digagas oleh Bung Karno dengan sebuah konferensi Asia Afrika itu bisa kita ulang lagi.
karena tetap menyisakan ruang bagi sebuah model problem solving yang betul-betul berorientasi pada paradigma yang baru. Kalau tadi kita kenal dengan adanya bagaimana kita mampu membangun sistem energi yang lebih renewable, yang lebih sustainable, maka itu mungkin bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengajak negara-negara lain untuk bersatu, keluar dari jebakan Thucydides trap. Nah, itu. Di samping kemudian memang Amerika dan Cina itu sangat membutuhkan Indonesia. Indonesia adalah the primus inter pares di ASEAN. Tidak akan mungkin ada ASEAN tanpa Indonesia. Itu diakui oleh pakar-pakar di Singapura, pakar-pakar mengatakan bahwa Indonesia adalah jangkar di Asia Tenggara. Karena itu kemudian ketika sahabat-sahabat ini semua memiliki perspektif internasional, memiliki perspektif yang lebih luas di dalamnya, saya yakin bahwa Indonesia memang posisinya sama. Amerika melihat Indonesia adalah pagar depan, Cina menganggap itu adalah garis terluar. Jadi bagaimana kita mampu menjembatani antar dua kekuatan yang sedang bertarung, bahwa masa depan mereka berdua tergantung pada kawasan ASEAN, kawasan Asia Tenggara. Jadi jangan sampai ada perbedaan pendapat di kalangan ASEAN ini supaya tidak menjadi bagian yang berkonflik di antara dua pihak. Mungkin ada Vietnam yang sudah pro Amerika ya kan, ada histori dan juga ada pendekatan baru di Vietnam, Amerika, Singapura juga sudah terikat dengan perjanjian itu misalnya. Tapi secara umum bahwa harus ada satu pandangan bahwa ASEAN harus dipertahankan menjadi zona netral di dalam konflik yang mungkin terjadi di antara dua negara. Mungkin itu sahabat Sabil. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan.